Baik, saya melanjutkan pemaparan materinya. Riet sebagai seorang ortopedagogis di bidang kesulitan belajar dalam Jarmis Martini tahun 2014 mengemukakan bahwa kesulitan yang dialami oleh anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka lemah di dalam berhitung. Jadi yang menjadi kendala utama untuk anak-anak dalam matematika itu memang tidak bisa dipungkiri dalam hitungan. Kemudian adanya kesulitan dalam mentransfer pengetahuan dan pemahaman bahasa matematika. Jadi setelah lemahnya anak-anak inilah anaknya sudah kelemahannya, mereka juga kesulitan dalam mentransfer pengetahuannya. Jadi apabila ada ilmu yang diberikan oleh guru kepada siswanya, mereka kesulitan untuk mentransfer dan mencerna. Itulah salah satu mengapa sulit dalam matematika. Rahmadi Widiharto dalam 2008 menyatakan bahwa faktor intelektual penyebab siswa mengalami kesulitan matematika itu adalah yang pertama adalah kesulitan mengabstraksi, menggeneralisasi, berpikir deduktif, dan kurangnya daya ingat. Kemudian, kesulitan dalam memecahkan masalah terapan atau soal cerita. Selanjutnya, kesulitan pada pokok bahasan tertentu. Oke. Beberapa cara yang dilakukan untuk membantu siswa dalam mengatasi kelemahannya dalam berhitung. Jadi ada beberapa cara yang ditawarkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang pertama, kita bantu siswa memahami konsep dasar matematika dengan memberikan contoh dan mengajarkannya secara bertahap. Jadi eh, jadi seorang guru matematika itu memang kita harus sabar ya teman-teman, karena ada kalanya misalnya kita menjelaskan, kita bisa misalnya 2x sama dengan 4, x dengan 2. Misalnya seperti itu. Kita paham x 2x sama dengan 4, x sama 2 karena itu 4 dibagi, tapi belum tentu anak-anak kita itu paham dapatnya dari mana. Jadi kita tidak boleh langsung menyatakan sedemikian, melainkan kita harus menggunakan secara kemudian dan berhitung secara teratur untuk meningkatkan kemampuan berhitung siswa. Pepatah mengatakan ala bisa karena biasa. Jadi kita harus membiasakan siswa, karena bukan hanya siswa, kita sendiri pun apabila tidak mengulang-mengulang itu akan membuat kita lupa pada pelajaran kita sendiri, apalagi siswa. Jadi latihan berhitung secara teratur itu kami anggap merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk membantu siswa. Kemudian menggunakan media pembelajaran yang menarik dan inovatif untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar matematika. Iya, tentu. Jika matematikanya sudah jenuh dan kita tidak menawarkan pembelajaran yang menarik, itu juga akan membuat pelajaran matematika tambah jenuh. Selanjutnya, menerapkan pendekatan konseptual dalam pembelajaran matematika agar siswa memahami aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, memberikan pembinaan keterampilan terhadap proses pembelajaran matematika agar dapat menguasai konsep matematika dengan baik. Kemudian ada beberapa cara untuk mengatasi kesulitan mentransfer pengetahuan. Yang pertama, perlu adanya pembelajaran matematika kontekstual agar siswa dapat memahami aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya teori yang kita tawarkan kepada peserta didik kita, kita juga perlu adanya mengkaitkan teori-teori tersebut terhadap kesehari-hariannya atau kontekstual. Kemudian perlu juga adanya pembelajaran matematika yang mengaitkan konsep eksternal matematika agar siswa dapat menghubungkan konsep matematika dengan kenyataan yang ada, serta pembinaan bahasa matematika agar siswa dapat menguasai bahasa matematika dengan baik. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada saudari moderator.
Baik, itulah tadi pemaparan materi oleh Kak Nur Hasana. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Musdalifah Isbat. Kepada saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Adapun beberapa penelitian yang kami cantumkan pada materi kami, yaitu penelitian yang membahas tentang pemahaman konsep dasar matematika untuk materi pecahan. Pertama, dari Hakiki Mai Kismawati, Sylvia Hidayati, Devi Dwijayanti, dengan judul Analisis Kesulitan Siswa dalam Memahami Materi Pecahan Campuran Kelas 5 Sekolah Dasar. Adapun hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal penjumlahan pecahan disebabkan oleh yang pertama, menjumlah pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contohnya itu misal siswa diberikan soal 1/3 ditambah 1/4. Biasanya itu kebanyakan siswa menjawabnya itu dengan jawaban 2/12. Padahal hasil yang sebenarnya itu adalah 7/12. Terus yang kedua, salah dalam mengubah bilangan pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan salah mengubah bilangan pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Terus yang ketiga, penyebut sudah disamakan tetapi pembilang belum disesuaikan. Lalu salah dalam menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil untuk menyamakan penyebutnya. Dan yang kelima, salah dalam menyederhanakan bilangan pecahan pada hasil akhir. Lalu yang selanjutnya, next. Penelitian kedua oleh Cynthia Hotnida Haloho, Agus Prambudi, Isti Hidayah dengan judul Meningkatkan Pemahaman Konsep Operasi Hitung Bilangan Pecahan Siswa Kelas 7F SMP Negeri 22 Semarang melalui pembelajaran Discovery Learning berbantuan APM. Adapun masalah di sekolah yang diperoleh oleh peneliti adalah siswa sering melakukan kekeliruan dalam menentukan hasil dari operasi hitung bilangan pecahan. Nah, kekeliruan yang dilakukan siswa seperti dalam menentukan hasil 1/3 tambah 1/4. Biasanya siswa menjawab 2/12, sedangkan hasil yang benar adalah 7/12. Lalu, adapun solusi dari peneliti yaitu dengan cara menerapkan model pembelajaran discovery learning. Dan hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah dengan meningkatnya pemahaman konsep siswa dan aktivitas siswa dalam pembelajaran discovery learning berbantuan APM berada pada kriteria yang sangat aktif. Nah, di era modern sekarang ini, mungkin kita juga sebagai guru dapat memanfaatkan media pembelajaran. Nah, di sini untuk materi pecahan, adapun media pembelajaran yang dapat membantu siswa belajar materi pecahan, pertama yaitu dengan media kertas lipat, kedua dengan papan pecahan, dengan blok pecahan, dengan video animasi, dan puzzle pecahan. Selanjutnya. Demikian dari pemaparan materi kelompok 1. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi kelompok 1 terkait pemahaman konsep dasar matematika. Sesi selanjutnya saya akan membuka sesi tanya-jawab. Untuk sesi ini saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Mungkin bisa yang ingin bertanya kepada kelompok 1, saya persilahkan. Banyak yang resen, Heran. Belajar, nama Pira. Baik, yang
Baik, yang pertama saya persilahkan kepada Kak Fajar. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sedikit meminta terlebih dahulu kepada pemateri membuka cara membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar. Slide-nya. Oke. Baik, terima kasih. Jadi di sini telah dijelaskan bahwa salah satu caranya itu membantu siswa memahami konsep dasar matematika dengan memberikan contoh dan mengajarkan secara bertahap sampai memberi pembinaan. Di sini kan setelah kita sebagai seorang pendidik mengamati karakter serta pemahaman siswa untuk memahami materi itu berbeda-beda. Kira-kira langkah apa yang bisa diambil, karena biasanya kita sudah mencoba untuk memberi contoh yang sesuai, memberi contoh yang sudah kita anggap sangat mudah, dan bahkan contoh itu sudah kita sesuaikan dengan kondisi yang ada pada lingkungannya atau sudah realistik. Tetapi masih banyak juga siswa yang belum memahami apa yang telah kita jelaskan. Kira-kira langkah yang bagaimana yang harus kita ambil untuk bisa mengatasi hal yang seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Makfirah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya tentang pemahaman konsep dasar matematika. Nah, salah satu penyebab rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematika adalah siswa kesulitan dalam menjawab soal apabila guru memberikan soal yang bervariasi, padahal konsepnya itu tetap sama. Nah, ini yang terjadi di tempat saya mengajar, di mana pada saat saya memberikan tugas ataukah contoh soal kepada siswa saya, terus saya memberikan soal yang bervariasi, maka siswa saya tidak bisa mengerjakan, bahkan kadang dia berkata, "Bu, kenapa contoh soal sama soal yang diberikan kepada saya berbeda?" Nah, jika seperti itu, apakah yang harus kita berikan? Apakah kita tetap memberikan contoh soal yang sama dengan soal yang akan diberikan? Nah, kalau misalkan kita tetap memberikan contoh yang sama, kita tahu bahwa sebagai guru kita tidak bisa mengetahui kemampuan siswa dalam memahami konsep matematika, sehingga capaian pembelajaran tidak bisa dikatakan tercapai atau tidaknya. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Nur Fadila Umar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ketiga pemateri kita hari ini karena telah membagikan materi yang luar biasa ya menurut saya. Jadi di sini saya ingin menanyakan tadi ketika pemateri kita menjelaskan tentang pemahaman konsep matematika pada siswa. Jadi seperti yang kita ketahui bersama sebagai orang yang terjun di dunia pendidikan, pasti kita pernah menemukan miskonsepsi dalam memberikan pemahaman kepada siswa, khususnya pada konsep dasar ya. Jadi saya di sini cuma ingin menanyakan apakah bagaimana menurut Anda
ketiga pemateri ini tentang bagaimana apakah ada tips-tips dari ketiga pemateri tadi, bagaimana jika kita dalam memberikan pemahaman konsep kepada siswa kita terdapat miskonsepsi di mana entah kita yang salah menyampaikan atau siswanya yang salah menangkap konsep yang telah kita berikan. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, jika masih ada yang ingin bertanya, silakan. Sedikit tambahan. Oke. Jadi di sini saya ingin yang dimaksud dari pertanyaan saya tadi tips dari pemateri ya, karena kan kita pasti sudah sama-sama pelajari pas di S1 bagaimana tentang bagaimana miskonsepsi itu. Jadi yang ingin saya tanyakan bagaimana tanggapan pemateri tentang apabila pemateri mendapatkan pengalaman seperti itu, miskonsepsi dalam kelas, bagaimana apa yang pemateri lakukan, seperti itu maksudnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya jika masih ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, kalau begitu untuk sesi pertama saya batasi dulu dengan 3 penanya. Selanjutnya jika masih ada yang ingin bertanya, kita lanjutkan pada sesi tanya jawab yang kedua sebentar. Oke, sebelum saya memberikan kepada kelompok 1 untuk menjawab, saya bacakan kembali pertanyaan dari Saudara Fajar, yaitu pada slide cara membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar. Nah, di mana yang kita ketahui, siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda, sementara guru juga sudah memberikan contoh yang bervariasi. Nah, langkah seperti apa yang harus dilakukan jika masih ada siswa yang belum mampu memahami konsep dasar matematika? Kepada Pak Fajar, apakah sudah begitu pertanyaannya, Pak? Begitu ya, Pak? Kak? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Baik, terus saya lanjutkan pertanyaan kedua dari Kak Makfira. Nah, di sini penyebab siswa kesulitan menjawab soal, di mana guru itu sudah memberikan soal yang bervariasi, tapi masih banyak siswa yang mengalami kesulitan menjawab soal yang berbeda dengan contoh yang diberikan guru. Nah, pertanyaannya itu apa yang harus dilakukan atau apa yang harus diberikan jika siswa masih mengalami kesulitan, padahal guru ini sudah memberikan berbagai variasi soal. Begitu, Kak? Iya. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga dari Kak Nurfadila Umar. Pertanyaannya itu bagaimana pendapat para pemateri terkait peran guru yang terjadi miskonsepsi dalam pemahaman konsep, baik itu dalam pembelajaran yang guru berikan kepada siswa atau siswa yang kurang menangkap pemahaman konsep yang diberikan kepada guru. Bagaimana pendapat dari para pemateri? Gitu, Kak? Iya, seperti itu kurang. Oke, saya kembalikan kepada kelompok 1. Apakah sudah dipahami ketiga pertanyaan tersebut? Sudah dipahami Saudari moderator, tapi kami minta sedikit waktu untuk mendiskusikannya kembali. Baik. Siap, saya berikan waktu kurang lebih 5 menit sebelum kita masuk dalam sesi memberikan jawaban. Silahkan untuk mendiskusikan dari ketiga pertanyaan tersebut.
Tapi saudari moderator, bisa diulang kembali pertanyaan dari saudara Fajar? Oke, baik Kak. Pertanyaannya itu dari Saudara Fajar, langkah seperti apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru jika siswa masih mengalami kesulitan belajar? Padahal guru ini sudah memberikan berbagai jenis contoh lain, bervariasi contohnya. Tapi siswa masih kurang memahami. Ya, terima kasih saudari moderator. Bagaimana teman-teman dari kelompok 1, apakah sudah bisa memberikan tanggapan terkait ketiga pertanyaan tadi? Ya, izin moderator dan teman-teman, mohon maaf, Ya. minta waktu sebentar untuk saya mencoba menjawab pertanyaan dari Dayang Fajar. Silakan, Pak. Mungkin sebelum menjawab, saya kembali bertanya dulu. Nah, yang siswa yang belum paham itu apakah dalam satu ruangan itu sebagian besar kalau tidak paham atau mungkin berapa saja begitu supaya mungkin kita bisa petakan. Kalau misalkan hanya sebagian kecil atau mungkin 1-2 yang belum paham, berarti mungkin dilakukan lagi semacam pengayaan. Jadi tambahan khusus untuk mereka yang belum paham soal konsep ini. Mungkin itu saja dulu, mungkin komunikasi lagi. Baik, izin moderator. Silakan, Pak Fajar. Jadi yang bermasalah itu lebih banyak kebanding yang sudah paham. Mungkin itu. Karena kenapa? Seorang guru ini sudah mencoba mengaitkan dengan kondisi atau sudah sesuai dengan kontekstual kondisi lingkungannya yang terjadi di masyarakat, tetapi tetap saja siswa bahkan sebagian besarnya tidak paham apa yang kita jelaskan. Padahal kalau sudah dipikir ini sudah yang paling mudah yang kita jelaskan, tetapi masih banyak pula yang tidak paham. Mungkin itu Pak Agus. Baik, terima kasih. Ini mungkin sesuai dengan kita kan guru, jadi sesuai dengan pengalaman-pengalaman kami sebagai guru, yang masalah itu juga ya memang saya secara pribadi juga alami seperti itu. Karena itu selain berbagai cara, salah satunya soal pembelajaran berbasis konteks di sekitaran itu, tetapi secara pribadi kalau mengajar sampai banyak siswa yang tidak pahami, mungkin itu diulang lagi. Kadang memang tidak sesuai dengan kurikulum, misalnya mungkin tidak sesuai dengan RPP yang kita buat, tetapi bagaimana supaya pelajaran yang kita berikan itu betul-betul dipahami oleh siswa. Karena itu terkadang ketika mengajar tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, tetapi lebih fokusnya bagaimana supaya apa yang kita mengajar itu harusnya dipahami oleh siswa. Nah, jadi contoh yang mungkin biasanya saya lakukan adalah mengulang, tetapi dengan bahasa yang lebih simpel, lebih mudah dipahami oleh siswa kita di kelas. Mungkin itu satu solusi, itu yang saya biasa lakukan di lapangan. Tanggapan dari Kakak Fajar. Baik, bagaimana Saudara Fajar? Baik, terima kasih kembali. Hal yang telah dijelaskan oleh Kakanda Agustian Tato tadi ya sudah pernah dilakukan, mengulang kembali, tapi terulang kembali. Bahkan ketika kita memberi tugas,
Yang mengerjakan itu bukan siswanya tapi gurunya, sehingga ketika mengumpulkan tugas, siswa mengumpulkan tugas, hasilnya sudah bagus, tapi ketika kita kasih ulangan atau latihan kembali ya, tidak ada yang dikerjakan, masih banyak sebagian besar karena yang mengerjakan bukan mereka karena belum paham, yang mengerjakan malahan ya orang tuanya di rumah. Yang ingin saya tanyakan kembali, apakah ada faktor lain yang menyebabkan sehingga siswa ini kurang atau memiliki kekurangan dalam hal lambat dalam menangkap pembelajaran? Apakah ada kaitannya dengan psikologi, kesiapan dalam belajar dan sebagainya? Mungkin itu yang saya kembalikan kembali kepada pemateri. Baik, saya tanggapi bahwa ini kan kita belajar matematika, memang psikologi anak itu paling tidak dia nyaman dulu. Karena mungkin pelajaran matematika ini dengan pelajaran lain, menurut saya itu cara penangkapan soal materinya itu berbeda itu antara pelajaran matematika dengan pelajaran lain. Jadi siswa memang harus soal secara psikologisnya, soal secara psikologis termasuk yang mungkin aspek-aspek lain juga menurut kita berusaha sebagai seorang guru itu paling tidak membuat dia harus nyaman dulu. Nah, itu dari supaya dalam pembelajaran itu anak menangkap. Di samping itu di samping itu soal keberadaan kita sebagai orang tua, tetapi dalam pembelajaran itu kan kadang memang seperti yang tadi Kakak Fajar sampaikan bahwa matematika itu kadang dibantu ketika dalam pembelajaran, ketika dalam penyelesaian tugas-tugas itu kadang dibantu oleh orang tua. Itu mungkin salah satu faktor soal penyamaan ini dalam kehidupan kita itu harus dibuat nyaman dulu oleh di sekolah sebagai seorang guru, kemudian kalau di rumah itu sebagai orang tua. Mungkin tanggapannya itu, ada tanggapan lanjutan, silakan Pak Fajar. Tabe saudari moderator. Silakan jika ingin menambahkan, silakan Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini cuma ingin menambahkan sedikit jawaban dari anggota kelompok saya. Tidak dipungkiri bahwa tingkat intelektual setiap anak itu kan berbeda-beda. Ada anak yang cepat menangkap, ada juga yang lambat menangkap. Disinilah pintar-pintar kita sebagai guru, bagaimana cara kita bisa menyesuaikan anak-anak ini, karena kita ini guru juga manusia biasa loh, kita bukan malaikat yang bisa langsung. Kemudian menurut saya sepakat dengan teman kelompok saya bahwa kita harus ambil dulu psikologi anaknya, kita harus membuat mereka nyaman, karena ketika mereka tidak nyaman dengan kita, jangankan nyaman saja, belum tentu mereka paham dengan materi kita, apalagi jika kita killer memang kita jadi guru. Jadi yang pertama menurut saya itu adalah kita buat anak itu senyaman mungkin agar mereka juga bisa menerima materi dengan baik. Mungkin seperti itu dari saya, saudara Fajar. Kemudian pertanyaan dari saudari Nurfadila Umar, bagaimana, apa tadi pertanyaannya? Bagaimana jika terjadi miskonsepsi ya dalam pembelajaran? Baik, saya akan mencoba menjawab. Miskonsepsi dalam pembelajaran, proses belajar mengajar itu adalah hal yang lumrah terjadi, biasa terjadi dalam proses belajar mengajar. Yang pertama menurut saya, tips yang menurut saya perlunya kita memahami kembali konsep yang akan diajarkan. Itu adalah kunci utama, karena kita seperti yang saya katakan tadi, kita ini adalah manusia biasa. Lupa dan salah itu mungkin biasa terjadi pada kita. Dan kalaupun kesalahan konsep yang terjadi di dalam kelas itu memang
terjadi gara-gara kesalahpahaman kita sebagai guru, langkah yang kedua, jangan sungkan untuk meminta maaf dan memberikan kebenaran konsep yang sebenarnya. Mungkin seperti itu dari saya kembalikan kepada saudari moderator. Baik, itulah tadi tambahan penjelasan terkait pertanyaan dari Saudara Fajar dan pertanyaan Kak Nur Fadilah. Bagaimana kepada penanya? Saya kembalikan. Apakah masih ada sanggahan? Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Jadi untuk pertanyaan saya tadi telah dijawab oleh Bu Kak Nur Hasanah. Menurut saya jawabannya luar biasa ya, karena ya itu merupakan jawaban yang sebenarnya yang saya ingin dengarkan dari pemateri. Jadi ini sedikit saya juga tadi tertarik sama diskusinya Pak Fajar sama Pak Agustian dengan Kak Nur Hasanah. Mungkin bisa sedikit menambahkan tadi yang saya tangkap, boleh saya tambahkan Bu moderator? Silakan. Tadi yang saya tangkap dari diskusinya, bagaimana kalau kita ini sebagai pendidik menghadapi siswa yang sebagian besar sulit untuk menangkap materi yang kita sampaikan. Jadi menurut saya begini ya, jika dalam satu kelas ada 1 atau 2 orang anak yang kesulitan menangkap pelajaran, mungkin yang butuh perhatian khusus adalah anak tersebut, karena sebagian besar sudah berhasil menangkap. Jadi yang butuh perhatian khusus adalah 1-2 orang anak ini yang belum bisa menangkap. Tapi bagaimana kalau kondisinya sebaliknya? Yang perlu kita perbaiki di pendidiknya. Jadi bukan karena cara kita yang salah, cara kita menyampaikan materi yang salah, tapi karena mungkin karena faktor apakah itu karena pendekatan pembelajaran yang digunakan atau metode pembelajaran yang kita gunakan. Jadi maksud saya begini, misalnya kita masuk ngajar di jam 2 siang, terus kita menyampaikan materi dengan menggunakan metode ceramah. Pada saat itu pasti peserta didik sudah mulai ngantuk-ngantuknya, ditambah dengan metode ceramah pasti lebih ngeblank lagi dan sulit untuk menangkap materi yang kita sampaikan. Jadi salah satu contohnya seperti itu. Jadi menurut saya yang perlu dapat perhatian khusus, yang perlu diperbaiki itu metode pembelajaran yang kita gunakan. Seperti itu. Terima kasih Bu moderator. Mungkin bisa diterapkan nanti buat kita semua yang mendapatkan kasus seperti itu ya. Baik, mungkin kepada teman-teman lain jika masih ada yang ingin menambahkan terkait 2 pertanyaan yang tadi, atau saya kembalikan kepada pemateri bagaimana? Masih ada tambahan? Izin moderator, tambahan tadi dari Saudara Nur Fadil Rahman, selain itu mungkin salah satu yang recommended itu adalah metode gasing yang saat ini ditawarkan oleh Profesor Yohanes Surya. Saya juga belum tahu, tetapi belum terlalu masuk ke dalam, tapi saya menjadi satu cara juga untuk ini, yaitu metode gasing. Itu saja sih. Baik. Metode apa tadi Pak? Metode kasih ya? Metode gasing, gampang, asik, dan menyenangkan. Oh, gampang, asik, dan menyenangkan. Oke. Jadi untuk mengatasi banyak masalah atau kesulitan-kesulitan belajar siswa itu teman-teman bisa kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu bisa kita kasih dulu motivasi ke siswanya, terus kita bisa tahu dulu bagaimana gaya belajar dari siswa itu sendiri, terus kita juga bisa melakukan berbagai variasi metode atau strategi pembelajaran. Nah, yang disesuaikan dengan karakter dari siswa itu. Terus juga kita perlahan mengetahuilah bagaimana cara belajar siswa supaya yang kita sampaikan kita juga bisa
melakukan dulu pendekatan terhadap siswa, membuat mereka merasa nyaman agar materi yang kita sampaikan itu bisa diterima baik oleh siswa. Sekian dari 2 pertanyaan. Kalau masih ada tanggapan terkait 2 pertanyaan tadi, bagaimana teman-teman? Atau Tapi bisa kita lanjutkan? Ya, silakan Kak. mungkin bisa juga langsung dijawab untuk pertanyaannya Saudari Magfirah. Iya, silakan Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Magfirah. Mungkin dari paparan beberapa teman tadi dan tambahan dari Saudari Nurfadila Umar itu adalah beberapa solusi yang dapat kita terapkan sebagai seorang guru. Terus tambahan dari saya itu mungkin bisa kita buat media pembelajaran mengenai materi tersebut. Misal untuk materi pecahan itu bisa kita gunakan media pembelajaran tentang puzzle pecahan. Sekarang itu kita kan sudah bisa lebih gampang juga akses bagaimana apa-apa saja apa-apa saja media pembelajaran yang cocok untuk materi yang kita ajarkan untuk siswa pada hari itu. Terus untuk model pembelajaran juga bisa kita lebih variasikan, bukan hanya berpatungan pada model pembelajaran langsung atau model metode ceramah. Dari makalah kami itu ada penelitian yang menggunakan model pembelajaran discovery learning, yaitu siswanya itu dibentuk untuk beberapa kelompok, terus siswanya diberi rangsangan atau pancingan dalam menemukan konsep sendiri, khususnya itu pada konsep pecahan. Lalu mungkin dapat juga kita berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misal pada makanan, misal pada sebuah roti yang dibagi menjadi dua bagian yang sama, terus maka setengah roti tersebut merupakan bagian dari satu roti tersebut. Mungkin itu tambahan dari saya untuk jawaban pertanyaan dari Saudari Magfirah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jadi salah satu cara yang ditawar oleh Kamus Dalifat yaitu dengan penggunaan media dalam pembelajaran, ya Kak. Nah, jadi materi-materi yang kita ajarkan mungkin lebih baiknya kita tampilkan dengan berbagai media, bisa seperti puzzle tadi atau yang lainnya. Bagaimana kepada penanya? Apakah ada sanggahan atau tanggapan? Sebelumnya terima kasih atas jawaban yang diberikan kepada saya. Mengenai jawaban yang diberikan oleh Kak Musdalifah Isbat, di mana hal-hal ataupun yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya adalah dengan membuat media pembelajaran serta menerapkan model-model pembelajaran pada saat proses pembelajaran. Nah, sebenarnya cara itu sudah saya lakukan. Namun tetap saja ada beberapa siswa yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, jika saya model pembelajaran saya gunakan itu secara berkelompok, pasti saya memberikan satu siswa yang mampu dari siswa-siswa yang kurang. Tunggu dulu, Kak. Nah, sesudah itu saya pasti akan memberikan salah satu siswa yang mampu ke kelompok yang saya anggap kurang paham. Namun hal tersebut juga menjadi permasalahan karena siswa yang mampu itulah yang hanya bisa
yang lainnya itu masih saja kurang mampu. Jadi bagaimana apa kira-kira solusi yang bisa diberikan kepada saya untuk bisa mengatasi hal tersebut? Baik, kepada kelompok 1 bagaimana? Ada tanggapan lain terkait permasalahan dari Kak Makfira? Ya, izin moderator. Saya mau dulu, Dek. Ya, silahkan Kak. Sedikit tambahan dari saya kepada Saudari Makfira. Kalau sudah membentuk satu kelompok, kita kan beranggapan jika kita membentuk satu kelompok, kita ambil satu orang yang dianggap mampu untuk menjadi komandan di kelompok itu. Toh akhirnya hanya satu orang ini yang bekerja. Bagaimana jika kita balik, kita buat satu kelompok yang memang di dalam kelompok itu tidak ada salah satu pun dari mereka yang mampu agar mereka bisa seperti yang dikatakan oleh saudara saya Musdalifah Isbat, agar mereka bisa mendapatkan konsepnya sendiri. Seperti itu. Itu menurut saya. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Baik, mungkin masih ada tambahan dari teman-teman yang lain? Ada saya. Ya, silakan Kak Mutiaria. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Biasanya dalam proses pembelajaran itu kemampuan peserta didik berbeda-beda serta memiliki bakat yang berbeda-beda juga. Nah, di peserta didik semua mata pelajaran itu dia pasti memiliki ada beberapa mata pelajaran yang dia sukai atau dia minati. Nah, kita tidak bisa memaksakan kepada peserta didik untuk memahami semua semisal 18 mata pelajaran tersebut. Seperti itu. Jadi, dalam proses pembelajaran seperti ini, kita harus mengetahui bagaimana karakter peserta didik tersebut, seperti yang tadi dijelaskan bahwa kita harus mengetahui karakter dan pemahaman awal peserta didik, sehingga kita dapat mengelompokkan bagaimana pemahaman peserta didik tersebut dan pemberian soal kepada peserta didik tersebut juga berbeda. Misal seperti yang tadi dikatakan Kak Hasanah bahwa kita kelompokkan peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi, kemampuan sedang, dan kemampuan rendah. Dan pemberian soal kepada peserta didik juga itu tidak disamakan. Sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Seperti itu. Terus, pemberian soal kepada peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi bisa diberikan soal-soal berupa hot, memiliki tingkat pemikiran yang tinggi seperti itu. Terus sedangkan peserta didik yang memiliki kemampuan sedang serta rendah, kita memberikan soal-soal yang berupa MOS dan LOS tersebut sehingga proses pembelajarannya dapat tercapai dan tujuan pembelajaran yang kita inginkan juga tercapai dengan baik. Terima kasih, itu saja tambahan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya bagaimana? Saya kembalikan dulu kepada penanya, Kak Makfira. Baiklah, dari penjelasan Kak Nur Hasanah dari penjelasan dari Kak Nur Hasanah dan Kak Muhdariaria, saya dapat menyimpulkan bahwa salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengelompokkan siswa berdasarkan karakter ataupun pemahaman yang dimiliki oleh siswa-siswa tersebut. Sehingga dengan begitu kita dapat mengetahui tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Terima kasih. Oke, baik. Itulah tadi terkait pertanyaan dari Kak Makfirah dan tips-tips untuk mengatasi masalah jika terdapat siswa yang masih kesulitan dalam pelajaran matematika atau pemahaman konsep matematika. Bagaimana untuk teman-teman lain? Jika masih ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, saya persilahkan. Ya, atau mungkin ya saya. Silahkan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya dengar-dengar tadi ini dari tadi guru sudah begitu sempurna dalam memberikan penjelasan kepada siswa, sedangkan masalahnya ada pada siswa. Jadi langkah pertama yang harus diambil itu ya mengidentifikasi masalah pada siswa. Ya, bisa jadi
Mungkin masalahnya sekedar dia belum makan pagi, ya kan? Atau ada pertengkaran di rumahnya, jadi terjadi masalah psikologis. Ah, jadi eh, harus diketahui apa faktor masalah dari siswa itu tersendiri, baru kita bisa menentukan apa solusinya. Kalau pemahaman sendiri kan macam-macam itu, ada seperti mental block juga, seperti itu ya. Jadi sudah ada sugesti-sugesti negatif tentang matematika, itu bisa menghalangi pemahaman terhadap uh, materi yang diajarkan. Oke, mungkin demikian. Baik, itulah tambahan dari Kak Silmu. Untuk teman-teman lain mungkin masih ada yang ingin berkomentar terkait permasalahan pemahaman konsep dasar matematika. Izin, moderator. Ya, silahkan Kak. Baik, terima kasih. Jadi setelah diskusi kita yang sudah panjang, alhamdulillah saya mendapatkan sedikit pemikiran bahwasanya salah satu hal yang mempengaruhi sehingga siswa masih kurang dalam hal pemahaman matematika itu ya, yang pertama adalah kesiapannya dalam proses pembelajaran. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan ya sebagai seorang guru, mengambil dulu fokusnya siswa. Bagaimana caranya ini siswa supaya mereka bisa fokus kepada apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan, bukan fokus terhadap apa yang dilakukan oleh temannya di samping, sehingga ya bisa jadi mereka bermain-main di samping atau di belakang. Makanya yang pertama dilakukan adalah mengambil fokus siswa. Kemudian kita bisa juga mengelompokkan siswa berdasarkan pada kesukaannya atau kegemarannya. Kan matematika itu sebenarnya asik, bisa dikaitkan dengan segala lini kehidupan. Misalnya, kelompok satu kita kasih kelompok buah-buahan karena rata-rata dia suka buah-buahan. Nanti kita penjelasannya tentang buah-buahan itu khusus di kelompok itu. Di kelompok dua misalnya dia suka kebanyakan suka misalnya otomotif, sepeda dan sebagainya ya. Bisa kita jelaskan tentang hal itu kepada mereka dan berikutnya. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi tambahan-tambahan. Sedikit saya ingin menambahkan juga terkait bagaimana sih cara guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik dalam pemahaman konsep matematika. Nah, kalau dari saya sendiri, guru itu harus tahu karakter peserta didik yang ingin diajar dengan cara mengidentifikasi kemampuan yang ia miliki, karakter yang ia miliki. Terus saat penyampaian materi, kalau dari saya mungkin bisa guru itu menyampaikannya secara sederhana dengan bahasa yang mudah dengan bahasa sederhana sehingga peserta didik itu dapat memahami, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi. Terus juga mungkin diberikan latihan-latihan terus-terus secara berulang dengan mengaitkan dari berbagai faktor yang bisa kita temukan dalam lingkungan sekitar. Terus juga kalau saya sih mungkin lebih ke motivasinya dulu, lebih dikasih dulu motivasi siswa sebelum memulai pembelajaran. Supaya pembelajaran akan lebih bagaimana ya, bisa berjalan dengan baik kalau siswa sudah memiliki minat dan motivasi belajar. Itu dari saya, mungkin masih ada tambahan dari teman-teman atau dari dosen kita, Pak Asdar. Moderator. Oh ya, baik Kak. Silahkan Kak. Mungkin tambahan sedikit juga dari saya. Mungkin kita juga sebagai pendidik bisa buat kelas itu se-enjoy mungkin, semenarik mungkin. Apakah dari pembukaannya itu kita tanya siswa hari ini apa kabar anak-anakku? Terus yang lain itu juga sudah makan, bagaimana hari ini ya. Pokoknya untuk sebagai pancingan agar siswanya itu lebih tidak tegang dalam pembelajaran matematika. Ya kalau bisa kita sebagai guru itu membuat matematika itu ilmu yang menyenangkan untuk siswa. Mungkin itu tambahan dari saya juga. Saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Masih ada. Terdapat
Oh ya, silakan Kak. Ah, Ingin menambahkan. mungkin perlu juga guru itu menyesuaikan dengan kecepatan berpikir siswa, yang mana siswa itu berbeda-beda. Jadi kita sebaiknya mengambil dari siswa yang paling rendah kecepatan berpikirnya, supaya semua bisa tercover. Jadi sebaiknya guru menjelaskan secara perlahan-lahan, selain dengan cara yang paling sederhana, supaya tidak ada yang tertinggal di kelas tersebut. Oke. Baik. Ya. Mungkin Baik, lebih mungkin ditambah rasa sabarnya juga. rasa sabar dan mungkin jangan terlalu killer di Iya, kalau iya, mengajar, pokoknya apalagi tanggapannya siswa kan matematika itu susah dengan iya, guru yang killer, dan mungkin lebih apa ya, lebih bersahabat sama siswa, berpihak juga iya. sama siswa. Mungkin sedikit. Silakan Kak. Jadi saya juga dari tadi tertarik sama pembahasannya ya. Karena menurut saya ini salah satu masalah kita bersama sebagai pendidik, di mana kita kesulitan menghadapi siswa, yang ada beberapa siswa yang sulit-sulit sekali untuk dibuat paham dengan materi yang kita sampaikan. Jadi menurut saya dari pengalaman yang saya hadapi selama ini, dalam satu kelas itu tadi sudah dijelaskan juga bahwa dalam satu kelas itu karakter peserta didiknya beda-beda. Jadi menurut saya dari pengalaman yang sudah saya lewati selama terjun di dunia pendidikan, memang belum saya temukan metode atau pendekatan yang betul-betul pas dalam satu kelas, karena yang ada itu cuma mungkin yang berhasil 90% atau 80% siswa yang paham. Belum ada yang saya dapatkan pengalaman bahwa seluruh siswa berhasil betul-betul paham, karena pasti ada saja satu atau dua siswa yang kurang paham. Menurut saya ini karena kendala karakter peserta didik, ya, karakter bagaimana cara mereka belajar. Jadi menurut saya satu dua siswa ini perlu perhatian khusus, karena ini juga saya alami sewaktu duduk di bangku sekolah. Ada salah satu mata pelajaran yang betul-betul saya tidak bisa apabila belajar di kelas, pasti butuh perhatian khusus. Saya harus duduk sendiri, belajar otodidak, terus saya bertanya apabila ada yang tidak saya pahami, baru saya bertanya ke orang tua kah, kemana kah, karena memang kalau belajar di kelas kayak sulit di satu mata pelajaran itu. Ini betul-betul pengalaman saya sewaktu sekolah. Jadi menurut saya kita tidak bisa, bukan tidak bisa ya, saya belum pernah menemukan metode pembelajaran yang betul-betul pas sempurna untuk diajarkan dalam satu kelas. Pasti ada saja satu atau dua siswa yang butuh perhatian khusus atau perhatian lebih, mungkin karena karakter peserta didik itu sendiri yang menyebabkan hal itu. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan, atau mungkin ada pencerahan nanti dari Bapak mengenai hal tersebut ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum, bisa ditambahkan? Iya, silahkan Bunda. Ya, terima kasih. Kalau menurut pengalaman saya itu kegiatan yang diterangkan tadi atau direkomendasikan itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita membuat beberapa kelompok berdasarkan tingkat kemampuan siswa, kemudian karakter siswa, latar belakang keluarganya dan lain sebagainya sebagai salah satu basic untuk menempatkan masing-masing siswa berdasarkan capaian kemampuannya seperti itu. Jadi kalau misalnya siswa yang dia kurang bisa menangkap pelajaran atau agak lambat, maka siswa tersebut dikelompokkan juga
dengan teman-teman yang sepertinya gitu. Kemudian anak-anak yang dia mempunyai kemampuan yang lebih bagus juga dikelompokkan sendiri. Demikian juga anak-anak yang kemampuannya lebih lebih tinggi dikelompokkan juga berdasarkan dengan kemampuannya. Kemudian pada saat pembelajaran masing-masing kelompok itu mendapatkan model pembelajaran yang sesuai dengan tipikalnya masing-masing. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga harus pertanyaan-pertanyaan yang sesuai, yang bisa mereka jawab sehingga mereka merasa bahwa oh saya bisa menjawabnya gitu. Walaupun mungkin anak yang lain yang daya pikirnya lebih tinggi menganggap bahwa itu adalah pertanyaan yang gampang banget gitu. Tetapi menurut anak yang mendapatkan pertanyaan sesuai dengan tingkat kemampuannya atau tingkat kemahirannya, mereka menganggap bahwa oh saya juga bisa seperti mereka. Jadi tidak ada, ya silakan, saya zoom dulu. Jadi tidak ada merasa bahwa mereka merasa minder gitu. Oh saya tidak bisa menjawab pertanyaannya Bu Guru gitu. Sehingga teman-temannya merasa bahwa si ini masa tidak begitu, saya tidak bisa menjawab gitu. Jadi tidak ada lagi model-model pembulian di dalam kelas, di dalam kelompok, karena mereka belajar berdasarkan tingkat capaian kemampuannya masing-masing. Nah, hal itu yang sekarang kami terapkan di Madrasah Ibtidaiyah dengan program asesmen kompetensi Madrasah Indonesia. Saya rasa itu mungkin bisa juga diterapkan di MTS ataupun MA, sehingga setiap siswa atau peserta didik itu merasa bahwa mereka juga mempunyai skill atau kemampuan yang sama dengan yang lainnya gitu. Jadi mereka tidak rendah diri. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pembahasan terkait masalah-masalah yang sering kita jumpai dalam pemahaman konsep dasar matematika. Mungkin selanjutnya saya meminta arahan dari Pak dosen kita, Pak Asdar, untuk sedikit memberikan pencerahan lah terkait pemahaman konsep dasar matematika. Kepada Bapak, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Irani, moderator kita yang bisa mengatur jalannya diskusi dengan baik. Sungguh menarik permasalahan yang diajukan oleh kelompok ini, ya, dan juga mahasiswa sekalian juga sangat variatif dalam mengungkap gagasan maupun pemikiran yang bisa berdasar dari pengalamannya sendiri atau pengalaman mengajar atau yang diamati di sekitar kita. Dan semua itu adalah merupakan memang permasalahan yang menjadi beban pemikiran kita sebagai orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan matematika. Lagi kita memang bakal menjadi seorang yang harus selalu memberi gagasan pemikiran di level S2 ini. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum saya memaparkan lebih jauh, saya kok agak penasaran sampai sekarang dari kelompok ini. Di awal itu tadi mencoba memfokuskan permasalahan untuk mengembangkan pemikiran dan ide-idenya secara umum, tapi didasarkan pada pemikiran kesulitan siswa dalam memahami konsep tentang bilangan bulat dan pecahan. Tapi kita tidak pernah melihat seperti apa itu kesalahan memahami operasi bilangan bulat dan pecahan dan konsepnya. Ya, kita tidak ada di sajian itu. Mungkinkah mau disimpan-simpan nanti kalau ada yang tanya baru tampilkan seperti apa itu. Ya, kita berbicara kesulitan, tapi kita tidak pernah disuguhi contohnya apa kesulitannya kan gitu ya. Nah, kebetulan penyaji ini katanya ada banyak di bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ya, boleh ditunjukkan dulu mungkin seperti apa ini? Ya, Musdalifah, Pak Agustian, sama Alfira ya tadi, kelompok ini. Kak Nur Hasana, Nur Hasana. Kak Musdalifah,
dengan Pak Agustian atau mungkin Pesan. bisa Kak ditampilkan contohnya. Ya. Nur Hasanah belum. Mana? Iya, layar Baik. hitam kita. Biar hitam sih. Hitam, sorry. Saya ulang ya. Sudah terlihat? Belum? Belum Kak, masih hitam. Aduh. Why? Sabar. Sudah Kak, bisa Kak Adam. Lah. Baik, di sini ada kami tampilkan di slide, tadi juga dipaparkan oleh saudari saya Mustalifah Istad. Di sini kami ambil contoh dari penelitian yang dilakukan oleh Shantia Hotmida. Di sini contohnya ada siswa yang melakukan kekeliruan dalam menentukan hasil dari operasi hitung bilangan pecahan. Kekeliruan yang dilakukan siswa misalnya, tentukan hasil dari 1/3 ini ditambah dengan 1/4. Biasanya mereka langsung menjawab 2/12. Contoh maksudnya masalah yang ditampilkan di sini mereka telah menyamakan penyebutnya 12, tetapi dia tidak apa tadi yang disebutkan oleh saudara saya Musdalifah, dia sudah menyamakan penyebut tapi dia tidak dia tidak apa pembilangnya dia tidak naikkan dengan penyebutnya. Jadi dia penyebutnya sudah benar 12, tetapi pembilangnya dia tambahkan 1 ditambah 1, jadi dia menjawab 2/12. Sedangkan yang benar adalah setelah kita samakan penyebut, pembilangnya juga harus disesuaikan dengan penyebutnya itu. Jadi hasil yang benar adalah 7/12. Inilah yang dimaksud dengan salah satu kesulitan dalam pembelajaran matematika di materi pecahan. Mungkin seperti itu, Pak. Gitu. Ini pecahan ya. Pecahan dari aspek prinsip operasi penjumlahan pecahan yang tentunya dipengaruhi juga oleh pemahaman konsep. Ya, yang paling berpengaruh pemahaman konsep adalah ya, tentu konsep pecahan senilai. Ya, ini memang tatarannya tentang solusi dan hasil ini normatif sekali. Secara operasional itu masih perlu dikaji bersama, ya, atau bagaimana menanamkan prinsipnya operasi penjumlahan ini secara konseptual sehingga nanti menjadi logis, mudah dipahami oleh siswa bahwa menjumlah pecahan itu adalah menyamakan penyebutnya dengan cara KPK, ya, lalu pembilangnya dikalikan sesuai dengan KPK-nya. Ya. Nah, perlu memang kajian ini menarik untuk diteliti dan dikembangkan medianya misalnya ya, mengapa. Jadi bahwa siswa menemukan dulu konsepnya bahwa kita ambil pecahan 1/4 dari benda nyata, dari kertas yang diarsir, itu yang diarsir, kemudian 1/3 juga begitu, lalu digabung,
digabung tuh. Nah, bagian yang diarsir itu kita simpan, lalu kita ambil sebuah bagian kertas juga, tapi kita bagi 12. Kita bagi 12, lalu kita arsir 7. Nah, ternyata setelah didempetkan, yang pertama tadi itu sepertiga digabung dengan 1/4, dengan 7/12 didempetkan, sama persis gitu ya, luasnya. Nah, berarti sama ini ya. Siswa kan mudah-mudahan tahu apa itu, bagaimana menyatakan itu sebagai 7/12, itu bagaimana. Nah, ini dilakukan dengan discovery. Ya, discovery-nya pakai alat ya APM. Ya, toh? Apa itu APM? Nah, apa itu Alat APM? peraga manipulatif, Pak. Alat peraga manipulatif gitu ya. Oke, ya itu peraga manipulatif itu yang dipakai tadi kan. Nah, ini perlu dijelaskan dengan baik. Nah, setelah itu auto sama ya. Nah, lalu kita simulasikan nih dengan prinsip operasi. Nah, bahwa penjumlahan 1/4 dengan 1/3 itu secara APM-nya sudah nampak sama. Nah, secara matematik kita bisa lakukan proses perkalian silang, mencari KPK, ternyata. Nah, begitu. Dengan cara inilah siswa lebih warm. Nah, mungkin ini yang dimaksud dari apa yang disajikan ini. Ya, itu penting dulu. Adapun hal-hal lain nanti kita diskusi lagi. Ya, kalau operasi bilangan bulat, mungkin yang dimaksud itu operasi yang melibatkan bilangan-bilangan negatif gitu ya. Benar ya kira-kira ya. Ya, misalnya gitu ya, benar ya. Iya, Misalnya, Pak. Iya, Pak. 3 dikurang -5. Nah, misalnya gitu. Kok bisa berubah jadi 3+5 gitu ya misalnya. Anak-anak nggak tahu, ini bingung itu misalnya begitu. Ya, atau dia tidak tahu kok 3 dikurangi -5. Dipikirnya 3 dikurangi 5. Jadi itu pun tidak tahu juga 3 dikurangi 5 kok lebih besar pengurangannya gitu ya. Ini pakai alat peraga manipulatif dengan kancing-kancing berwarna. Nah, ini suatu tawaran juga yang bisa diberikan dalam memperkuat pemahaman konsep dasar. Nah, diskusi berkembang tadi bahwa sudah diberikan cara itu misalnya, tetapi ada saja siswanya yang belum paham-paham juga. Ini gimana nih ya? Tawakal ilallah saja lah. Begitu. Ya, memang banyak faktor dulu ya yang bisa berpengaruh dengan hal itu. Dan yang paling mendasar adalah memang kemampuan dasar anak-anak ya, kecerdasannya memang itu begitu. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kurikulum K13, ya, ketika ada, ini bagus tadi jawabannya Pak Agustian, bahwa lihat dulu, ini kasusnya secara umum ataukah pada umumnya ataukah hanya sebagian kecil gitu ya. Oke. Saya kaitkan dengan penerapan K13 bahwa pembelajaran itu sudah dianggap berhasil kalau apa? Kalau mencapai PKKM, kan 75% lah tuntas secara individu. Nah, mungkin kalau sudah begitu berarti kan sudah pada umumnya sudah bagus. Lalu yang katakanlah 75%, berarti 25% belum dong. Ya, kalau K13 ya sudah lanjut aja gitu ya. Nah, lanjut saja. Lanjut. Diabaikan kan? Tergantung mami komitmen gurunya. Apakah tadi ada yang menawarkan, Pak Agustin mengatakan kasih pengayaan. Ya, mungkin kalau muridnya Pak Agustin di sana, kasih pengayaan. Kalau yang di kota macam Mustalifah, ke rumah privat ya, penting bayar gitu ya, bayar berapa 1 bulan. Itu wajar ya, itu juga butuh kita mengorbankan waktu kan. Kalau Pak Agustin paling ditukar dengan singkong gitu ya, kalau ngajar di rumah, itu Pak Agustin ya. Ya, ditukar dengan ketela gitu ya, pisang.
Oke, itu tidak ada masalah, itu bagian dari kelancaran usaha. Nah, itu boleh. Kondisi inilah yang dibaca oleh kurikulum Merdeka, bahwa memang individu-individu itu berbeda-beda. Ya, makanya tadi dikatakan perlu kita identifikasi awal. Tanya Silmu tadi ya. Nah, Silmu malah, tapi identifikasinya kok agak lucu gitu ya, kayak masa murid SMP ada masalah dari rumah dimarahi mamanya karena tidak bangun subuh tadi sholat subuh, mungkin dimarahi dari rumah tidak sarapan gitu ya. Ya, iya enggak apa-apa, itu juga berpengaruh. Tapi dalam hal ini bahwa identifikasi kita itu memang karena kemampuan dasarnya anak-anak yang memang lemah, gitu. Ya, maka kesiapan belajar itu yang dimaksud ilmu tadi juga kesiapan belajar. Di dalam pembelajaran diferensiasi, asesmen awal yang harus diidentifikasi oleh guru itu kan ada 3 atau 4. Yang pertama kesiapan belajar, kedua minat, yang ketiga adalah kemampuan dasar, yang keempat adalah profil belajar. Ya, gaya-gaya belajar. Ya, ini harus diperhatikan oleh guru. Nah, kalau berkaitan dengan kemampuan dasar yang memang lemah, maka terapkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu yang sesuai kebutuhan masing-masing anak. Jadi kita tidak langsung mengajarkan pembelajaran itu sesuai dengan keadaan normal. Kalau memang di kelas itu ada minimal 1 yang kemampuan dasarnya rendah, kita harus fasilitasi dia. Tapi bukan berarti dia disisihkan gitu ya. Kamu kelompok ini yang masih isolasi, karantina, enggak juga diikutkan di kelas. Tapi dimulai dari dasar. Yang pintar juga ikut. Nah, caranya ikut, nah cocoklah tadi dikatakan oleh siapa tadi, Magufira, pasti dia jadikan tutor yang pintar supaya dia tidak bosan. Saya sudah tahu itu, masa saya mesti mau kerja itu, nah kan gitu. Nyata jadikanlah dia sebagai tutor untuk membantu temannya yang masih kemampuan. Itu diharapkan. Kalau masih terjadi Pak, ya sudahlah, pasti berserah diri saja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan banyak hal yang begitu. Akibat apa ya? Mungkin karena kebijakan zonasi, ya tuh kebijakan zonasi kan merasa keadilannya dipenuhi, tapi ada masalah di dalam kelas. Ya tuh, ya karena ada anak-anak yang kemampuannya memang begitu, tidak ada minat, tapi masuk juga di sekolah kita. Padahal sekolah kita termasuk sekolah unggulan. Ya kan udah gitu. Ya inilah yang diprotes oleh sekolah unggulan, tapi diprotes bagi masyarakat. Bisa dibatasi hanya anak-anak pintar bisa sekolah di situ. Nah, inilah menjadi tanggung jawab kita dan teruslah berupaya memberi solusi-solusi itu. Diskusinya tadi sudah banyak hal yang Penelusuran masalahnya mungkin harus lebih detail lagi Pak, supaya bisa ditemukan masalah yang benar-benar masalah itu. Iya, lebih detail lagi. Makanya tadi diskusinya banyak berkembang. Ada yang menelusuri pada aspek tertentu, ada pada aspek yang lain, dan itu menjadi sudah, kalau kita sudah mengungkapkan semua itu berarti kita sudah ada niat untuk memperbaiki itu semua permasalahan yang kita hadapi. Nah, ada yang menarik tadi bahwa siapa tadi itu ya, saya lupa catat, tapi menarik saya dalam ingatan saya tentang ini guru apa tadi itu ya, saya lupa tentang ini, masih persoalan tentang kesulitan anak yang ini. Kalaupun terjadi kesulitan itu, pertanyaan mendasarnya adalah apakah anak itu kita tinggalkan, ya? Misalnya begini, hari ini kita belajar tentang penyederhanaan bentuk-bentuk aljabar berdasarkan suku-suku sejenis. Dari suku sejenis X dikumpulkan, ya toh, lalu dijumlah 2X tambah 3X.
ataukah dikurangi 3Y tambah negatif 5Y gitu ya. Ini tidak bisa lanjut, kita bisa lanjut kalau anak-anak tidak mengerti operasi bilangan bulat. Ya toh, tidak bisa lanjut kita ini bagaimana bisa kalau anak-anak belum tahu negatif 2 dikurangi negatif 5. Padahal ada soal kita negatif 2X dikurangi negatif 3X. Ya kan? Nah ini harus benar-benar difasilitasi juga, jangan ditinggal tanggung jawab kita. Itu bagaimana kalau ini tuh kalau nah, oh ya, saya sudah ingat. Tadi itu bahwa mengapa anak-anak itu suka, nah sudah diberi variasi tapi anak-anak masih bilang, ibu tadi tidak dicontohkan begitu. Nah, ini memang kejadian yang sering terjadi pada guru. Nah, begini yang saya mau soroti pada aspek ini boleh diselidiki adalah kebiasaan guru itu bahwa matematika yang kita ajarkan adalah perhitungan. Nah, kita coba perhatikannya guru begitu menjelaskan satu konsep gitu, langsung contoh soal gitu ya, contoh soal. Itulah, tentukanlah. Itu kita memberi tes 10 nomor, 10-nya itu berhitung semua. Tidak pernah kita memberi yang sifatnya ingatan. Ya, tuliskanlah bentuk umum persamaan kuadrat. Yang mana di berikut ini yang bukan persamaan kuadrat. Itu kan pemahaman konsep. Nah, kita selalu terburu-buru. Ya, karena kita menganggap matematika itu berhitung. Nah, sehingga anak-anak itu kan cenderung mencari pola yang sama dengan apa yang diajarkan. Nah, disinilah pentingnya yang namanya pembelajaran konstruktif. Biarkanlah siswa mengonstruk. Jangan kita berikan definisi, lalu langkah-langkah, lalu contoh soal. Itu tidak salah sebenarnya, tetapi sadarilah bahwa itu akan membuat anak-anak bergantung pada apa yang Bapak Ibu jelaskan, Ibu guru. Tapi kalau anak-anak diberi PBL, problem based learning, siswa mengonstruk sendiri, itu tadi menjumlah pecahan. Kalau gurunya mengajarkan, oh ini samakan penyebutnya, ini samakan penyebutnya. Apalagi kalau penyebutnya itu adalah saling prima, maka cukup kali silang. Tapi begitu tidak saling prima, misalnya tadi penyebutnya 4 dengan 8. Nah, ini berubah lagi kan. Nah, ini usahakan kita mengonstruk sendiri dengan cara apa? Itu tadi memperagakan dulu. Siswa mengonstruk sendiri, menemukan sendiri, oh iya ya begini. Nah, dengan itu bagaimana caranya mengonstruk sendiri bergantung isi LKPDK yang dipakai untuk betul-betul men-scaffolding anak-anak menuntut langkah demi langkah pada menuju pemahaman. Beda itu kalau memang LKPDK langsung nomor 1, hitunglah penjumlahan dari A 1/2 tambah 1/3, B 3/5 tambah 4/7. Nah, tidak begitu. Tetapi tunjukkan bahwa, gitu ya, pertama pecahan senilai, yang kedua bahwa tunjukkan dengan memperagakan 1/2 tambah 1/3 adalah 1/5 dengan cara. Nah itu 1, 2, 3. Nah ini kan satu hal yang menjadi perhatian kita. Jadi usahakan nanti. Sekarang itu banyak guru yang berubah begitu, apalagi bantuan IT itu mudah sekarang tuh IT itu udah di animasi. Guru sekarang banyak kok yang terutama guru-guru baru tidak lagi langsung soal gitu ya, begitu dikejar dengan soal. Bentuk-bentuk aljabar langsung sederhanakanlah. Belum memahami dulu mengelompokkan suku sejenis sudah disederhanakan. Dan lain-lain sebagainya. Belum, itulah sebabnya mengapa kurikulum Merdeka mengawali dengan di bagian pendahuluan ada yang namanya pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna itu adalah mendorong siswa memahami bahwa apa yang saya pelajari ini ada manfaatnya. Ternyata ya, guru merumuskan itu. Oh, kalau saya bisa menjumlah pecahan, maka saya bisa nanti
ya, membagi-bagi sesuatu, saya bisa melakukan pembagian dengan adil, bisa nanti bekerja pada bilangan-bilangan yang pecahan dan seterusnya. Nah, langsung setelah itu diikuti dengan pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab pada saat itu, tetapi dengan pertanyaan ini di kepalanya murid itu jadi penasaran. Oh iya, bagaimana ya caranya itu ya, ditahu ya, begitu ya. Nah, untuk tahu mau kalian tahu jawabannya, nah mari kita ikuti langkah-langkah pembelajaran berikut ini. Nah, apa begitu? Sama aja dengan sebenarnya PBL itu problem oriented, tapi dia dirumuskan pertanyaannya. Tidak lagi ada siswa mengajukan pertanyaan, tapi pertanyaan pemantik. Nah, manfaatnya lebih mendorong kepada rasa penasaran, rasa ingin tahu murid, supaya dia beda itu rasanya kalau penasaran gitu. Iya, bagaimana itu? Beda itu sekedar kita disuapi. Nah, pokoknya terima ini apa adanya, catat, terima ini apa adanya. Kalau ada rasa penasaran kan ada gairah untuk belajar. Ya, begitu kan. Nah, saya kira apa yang kita petik dari kelompok ini bahwa kita sebenarnya, saya yakin bahwa Anda sudah bisa merumuskan permasalahan saat ini untuk Anda kaji, khususnya pada permasalahan tentang pemahaman konsep dasar matematika di sekolah bagi murid-murid. Insya Allah Anda sudah bisa tinggal menulisnya mungkin menjadi latar belakang. Ya, latar belakang itu tesis, proposal dan sebagainya. Itu sudah luar biasa diskusi ini. Saya yakin bahwa kita semuanya bisa mengkaji itu lebih bagus. Oke. Saya kira itu luar biasa, kelompok ini sudah mendorong kita aktif untuk berdiskusi lebih cukup. Ya. Komentar saya terakhir, saya ingin bertanya pada Pak Agustian. Saya lihat foto terakhir di slide itu, kalian makan-makan itu berarti. Berarti Pak Agustian pernah ke Makassar ya? Izin Prof. Sekarang di Makassar. Saat ini saya di Makassar. Kemarin 2 hari lalu bersama Ibu Nur Hasana, kemarin bersama Pak Ketua Tingkat. Oh, Pascelmu. Mungkin kali berikut bersama Pak Fajar di Sinjai. Oh, begitu. Itu saja Pak. Wah, berarti Ibu Musdalifah Ketua kelas ini dapat oleh-oleh dari Pak Agustian. Saya dapat berada di antara 2 bidadari. Oh, begitu. Hey. Prof, ini saya mungkin tadi apa yang kita bahas mungkin selama ini tadi yang saya mencoba mungkin evaluasi mungkin untuk saya sendiri sebagai guru di pedalaman Papua. Ya. Yang kita bahas itu kan untuk sekolah-sekolah yang berada di kota-kota besar, bahkan sekolah-sekolah yang sudah maju. Iya. Nah, ya, tapi yang tadi Pak Agustian mengungkap itu. Di yang selama ini beberapa tahun terakhir, karena saya mengajar di SMA, dan SMA ini adalah mereka persiapan para siswa ini persiapan untuk pergi kuliah, sehingga pentingnya keterlibatan kita sebagai guru matematika adalah pentingnya menanamkan lebih pada cara berpikir siswa. Nah di situ itu diaplikasikan dalam pembelajaran bahwa setiap kali ujian selama beberapa tahun terakhir saya jarang kasih, ketika ada ujian jarang itu saya kasih mereka soal-soal yang nanti lebih pada pilihan ganda, tetapi lebih bagaimana berpikir untuk menganalisa materi soal itu, kemudian mengambil kesimpulan atau solusi-solusi dari soal-soal itu. Jadi kalau pilihan ganda itu kan ada 2 kemungkinan. Ya mungkin itu hanya kebetulan, dan ya kalau tidak mengerjakan dengan benar berarti itu sehingga lebih melatih mereka bagaimana berpikir secara bernalar lebih ke situ. Dan dari penilaian itu juga kan tidak melihat dari hasil akhirnya, menilai tidak hanya di
hasil akhir, tetapi lebih pada prosesnya itu. Itu yang mungkin beberapa tahun terakhir ini yang saya coba praktekkan. Ini yang mungkin minta masukan dari Prof dan juga teman-teman yang lebih banyak mengajar di sekolah-sekolah yang dari segi mutunya dan lain-lain sudah jauh berkembang. Itu saja, kembalikan Prof. Betul, Pak Agustian, saya mengapresiasi apa yang menjadi komitmennya Pak Agustian dalam mengajar. Ya, mengutamakan proses, lalu mengenal karakter berpikirnya anak-anak itu sudah luar biasa. Dan Pak Agustian merasa bahwa walaupun itu di desa, di pelosok gitu ya, katanya di pelosok tadi, sebenarnya tidak ada sih perbedaan apa yang kita bicarakan bahwa itu berlaku di kota tidak. Tapi ketika Pak Agustian mengungkap bahwa saya mengajar di pelosok, dan saya menerapkan cara ini, dan itu sudah menunjukkan satu hal yang betul-betul inovatif. Ya, yang paling penting sebenarnya dan kita mengenal karakteristik siswa kita, ya, dan kita bisa memberikan perlakuan yang tepat apa yang dibutuhkan oleh dan apa yang dilakukan oleh Agustus dilakukan oleh guru-guru di kota gitu ya, memang sangat penting untuk memberi evaluasi yang sifat uraian daripada pilihan ganda. Ya, pilihan ganda kan kecuali kalau hanya sekedar untuk seleksi dan sebagainya, ya kita kasih pilihan ganda untuk jumlah siswa yang cukup besar gitu ya. Ya, tapi kalau dalam kelas kan kita bisa pakai uraian dan itu lebih mendorong anak-anak berpikir, ya baik kreatif maupun kritis. Lalu ya, adakah sesuatu yang memang menjadi problem khusus Pak untuk sekolah terpencil yang Pak Agustian tadi katakan? Ya, adakah hal khusus begitu Pak yang menjadi keluhan? Tidak apa-apa ya kita sedikit Pak Agustian, karena Pak Agustian merasa saya mengajar di pelosok ini beda dengan teman-teman katanya di kota. Ya, sekota-kotanya yang tinggal di Makassar bagi kita tetap di pelosok itu. Adakah Pak ada sesuatu hal yang berbeda gitu, terutama mungkin ya Prof. Saya kalau dalam mengajar RPP, silabus, kemudian yang sekarang di kurikulum baru dan lain-lain itu menurut kami terutama masuk ke pedalaman tuh tidak terlalu mementingkan itu. Dan mungkin untuk pembelajaran matematika yang saya kemarin, yang selama ini saya jalani adalah lebih bertitik pada menyesuaikan dengan kemampuan atau daya tangkapan dari siswa, ketimbang harus menyesuaikan dengan RPP silabus yang ditawarkan oleh kementerian. Baik, ya, baik. Ya, memang sih begitu Pak. Jadi janganlah kita dikejar oleh target serapan materi harus tuntas sampai begitu. Ya, lagi-lagi itu dibaca oleh kurikulum Merdeka menurut saya ya, karena berdasarkan kebutuhan anak dengan melalui perumusan ATP itu, alur tujuan pembelajaran itu kan menyesuaikan karakteristik peserta didik kita, sehingga untuk satu topik tertentu, katakanlah elemen bilangan atau elemen data dan pengukuran, geometri dan pengukuran, sekolah satu, sekolahnya Pak Agustian yang tadi katanya di pelosok, dengan sekolahnya Sapa Magfira yang di kota, pada satuan pendidikan yang sama, itu beda, mungkin beda tujuannya yang mau dicapai. Mungkin saja Magfira tujuan itu ditaruhnya di kelas 7, Pak Agustian merasa karena saya murid-murid saya di pelosok, saya taruhnya di kelas 8. Itulah ATP-nya tuh. Ya, sehingga tuntasnya nanti pindah di kelas 2, di kelas 8. Tapi di kelas lain sudah kelas 7 sudah tuntas. Tidak apa-apa. Itu kebutuhan siswa saya memang begitu karena saya di pelosok misalnya begitu. Nah, mungkin Mafira atau Ibu Penny di Makassar, ya, siswanya lebih mudah akses teknologinya, lebih gampang belajar ini tuh, teman-temannya juga pada pintar-pintar semua. Ya mungkin saja ATP-nya dia lebih kompleks dibanding Agustian ya. Betul, saya sependapat dengan itu. Janganlah kita terburu-buru menuntaskan satu buku paket itu selesai satu semester. Ya bisa saja. Yang penting penguasaan anak-anak kita itu loh yang diutamakan. Maka terburu-buru sampai lebih baik mengajarkan sedikit tapi tuntas daripada mengajarkan banyak tapi yang didapat juga sedikit. Kan begitu Pak ya. Enggak tahu. Toh sekarang tidak ada ujian nasional juga toh. Ya,
kalaupun ada ujian seragam dalam satu kabupaten sekarang ya, ya anggaplah itu sekedar untuk ada anggaran yang mau dihabiskan. Ya lebih baik sesuai dengan kebutuhan anak-anak saja. Nah saya mengajarkan sampai di sini, maka saya berikan UTS-nya atau PAS-nya itu hanya sampai di sini. Kan itu yang saya tidak mungkin sama dengan sekolah di kota itu. Nah, begitu. Tapi khawatirnya Pak nanti anak-anak tidak tahu ya gitu. Ya kan kita lihat ATP-nya tuh. ATP-nya nanti sesuai toh juga nanti selesai sampai kelas 9 selesai tuntas juga. Tapi nanti di kelas 9 di kelasnya Ibu Mustalifah mungkin di kelas 8 sudah tuntas. Kita ya dan sebagainya. Nah itulah saya kira itu juga bagus saya kira. Ya. Cuma memang bebannya guru kalau di kurikulum merdeka itu menurut saya besar. Banyak sekali. Banyak yang harus dikerjakan, dipikirkan. Lebih banyak kertas dipakai daripada waktu K13. Ya, dulu kan guru gembira, oh kurikulum merdeka, RPP-nya 1 lembar. Tidak ada itu RPP-nya 1 lembar. Tidak ada. Ya mungkin itu tidak ada. Ada pun 1 lembar itu cukup dibawa pegangan guru di dalam kelas, dipegang tuh habis ini saya begini, habis ini saya begini, itu yang 1 lembar yang dimaksud. Tapi untuk semua desain pembelajaran, ya modul ajar itu dibuat. Ya. Satu dibikin di kurikulum merdeka, itu di modul ajar. Siapa bilang 1? Bukan 1 disatukan. Modul ajar ada TOMI RPP-nya di situ, ada TOMI LKPD-nya, ada TOMI bahan bacaannya, ada TOMI asesmennya, cuma disatukan. Kalau K13 terpisah-pisah, ini disatukan. Bahkan ada glosarium, ya, ada daftar pustaka, dan sebagainya. Ya, harus kayak itu dicantumkan. Ya tidak harus, kecuali kalau pengawasnya minta. Kalau datang pengawas di sekolah, mana ini ada daftar pustakanya, kenapa tidak ada daftar pustakanya? Nah dimarah-marahin saya sama pengawas, ya kan gitu. Ya, jadi harus kita siapkan diri kita pada semua hal itu. Nah, oke, saya kira gitu ya. Ya, semangat Pak Agustian. Saya kira apa yang Bapak lakukan di pelosok, karena juga sudah bagus sekali menurut saya. Iya. Malah, ya. Ini layar Zoom saya, latar belakangnya ini sekolah tempat saya mengajar. Ya. Mungkin terlihat ini daerah, tetapi 2-3 tahun terakhir ini sudah perkembangan sudah cukup maju, dan di sekolah kami sudah ada WiFi sehingga para siswa saya arahkan ajak mereka untuk pembelajaran sesekali pembelajaran daring, dan siswa juga diwajibkan kita bantu membuatkan akun email sehingga tugas-tugas dan lain-lain dikirim melalui ini, sehingga siswa itu ketika pergi kuliah tidak memulai dari nol dari awal, tetapi mereka sudah bisa yang penting bisa menyesuaikan dengan teman-teman dari daerah lain. Itu yang kita terapkan. Selain itu bagaimana kita juga mungkin kolaborasi bagaimana teknologi itu masuk dalam pembelajaran. Baik. Itu pakai ada ya Google Earth itu ya? Ya. Google Earth ya, nanti saya apa nama sekolahnya Pak? Nanti saya cari di Google. Saya masuk ke ruang kelas. Apa? Semak Awedabideyai. Susah. Ya. Coba diketik. Ketik ya. Iya. Sekarang kan Google Earth itu database-nya kan bagus, bisa kita nampak wajah-wajah sekolah kita itu, kelas-kelas kita itu bisa. Pintunya bahkan bisa masuk dalam ruang kelas. Ya. Oh itu SMK Pak? Bukan. Semak itu sekolah menengah agama Katolik. Jadi di bawah binaan Kemenak. Itu setara dengan MAN, Madrasah Aliyah. Jadi mungkin ke depan teman-teman Prof dengan teman-teman minta dukungan supaya mungkin pemahaman kita soal bagaimana cara mengajar dan lain-lain ke depan supaya sama-sama kita berkembang. Dengan kata lain bahwa dia mengundang kita bisa berkunjung ke sekolahnya gitu ya, ke kelas. Siap, sesekali. Sekali. Ya, tanggung dia sendiri biayanya. Karena sekalian kan kita rekreasi kemana itu Pak? Ke ini, ke mana itu? Yang di daerah Biak itu.
yang lautnya bening gitu Pak. Raja di Raja Ampat. Sorong, Pak. Raja Ampat. Kemana? Sorong, Pak. Raja Sorong, Ampat, Raja Ampat. Papua Barat. Raja Ampat Sorong. Wah, ya walaupun masih jauh tapi tidak apa. Siapkanlah dananya nanti. Rekreasi sama Pak Agustia di sana. Ya, nanti dikoordinasi Pak Selmu, Ibu Nur sebagai lurah kelas ini. Ya, lurahnya. Ya, lurahnya kelas ini, kelas A ya. Baik, mahasiswa sekalian, teman-teman, saya kira inilah yang kita diskusikan hari ini. Saya yakin bahwa ini semuanya menginspirasi dan semakin mengasah kita punya wawasan dan kesiapan kita untuk selalu hadir memberikan solusi-solusi setiap ada problem tentang pendidikan matematika. Yang kebetulan hari ini problem kita adalah pemahaman dasar yang masih banyak ditemukan lemah oleh kelompok ini. Saya kira demikian teman kita hari ini. Saya kembalikan ke moderator yang tutup kelas. Terserah mau menyanyi atau baca doa juga. Alhamdulillah. Baik, itulah tadi demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1 dan diskusi pemahaman konsep dasar matematika. Terima kasih juga kepada dosen kita yaitu Pak Dr. Asdar MPD dan semua anggota kelompok 1 dan teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi dan turut aktif dalam acara diskusi kita pada hari ini. Saya sebagai moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya jika masih ada kesalahan dan dalam penggunaan kata dan lain-lainnya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah banyak berbagi pengalaman serta masalah-masalah yang kita jumpai sebagai seorang guru. Itu saja mungkin untuk diskusi kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Keluar nih Pak Asdar. Hebat ini moderator, luar biasa. Terima kasih Iya, terus mau jadi membantu moderator. kelompok kami. Makasih aku bilang. Lebih banyak-banyak. Dan sudah beri latihan Kak Nur Hasan menjadi moderator. Iya, bisa juga kalau tiba-tiba tunjuk Pak. Padahal Mas Dalifah mau sekali jadi moderator kok dong. Kita itu. Oh saya. Kan memang persiapannya begitu. Kalau memang bukan dari kelompok, tak pas dari kelompok lain. Berarti ini ke depannya nanti mungkin moderatornya Pak lagi yang tunjuk Pak. Random. Iya. Hati-hati, pokoknya harus semua. Jadi siapa namanya dekat sama namanya Pak dosen ya. Siap ditunjuk. Duluan muncul. Kasih matikan saja kameranya nanti. Saya Mitra. Tabe. Mau bertanya apa tadi? Nabila Pasdar 5 menit sebelum saya masuk. Dari mana Disuruh Ji pasti aktif kamera tak semua Kak. Iya, baru tepat waktu juga kamera. Anu dibilang Pak Asdar juga tahu kalau memang jadwal kuliahnya 10.00 kita harus sudah ada di dalam room jam 10.00. Jangan sampai gara-gara kita banyak yang telat. Keteladorotan kita sebagai mahasiswa dia mau kuliah offline biar minta offline mode. Tekalan masih ada IPA di sini. Nanti mau pulang memuan pulang kasih offline minggu depan. Iya biar IPA pulang mau kode IPA. IPA pulang mau kode dulu minggu ini. Pak Agus offline. Pak Agus suruh pulang dulu. Pak Agus aman 1 bulan ke depan ngekos. Ayo baik. Ya, persiapan berikutnya kewirausahaan. Ada ya. Ada gaya baru itu Khairani.
Oke, Pak Gustian. Kemudian, Pak Fajar ini. Ya, Pak Fajar sudah dapat lokasinya, Pak Gustian. Mana. Pak Mas. Nanti kapan-kapan lah. Nanti bertiga kah, diundang kemana, nanti siap tiket dulu baru. Ya, Rob. Kemana Pak Gustian? Ya, halo. Ya, Hari ini sebentar. Siapa ya presentasinya? Belum tahu kan? belum. Bisa jadi diacak, penunjukan acak, atau kayak kemarin siapa yang merasa siap saja tunjuk diri toh. Ya, nanti kalau kelompok kami sih kemarin sudah ini, cuma kita belum bicarakan nanti kesiapan kami hari ini. Tapi materinya kemarin sudah ada. Sudah upload makalah, Belum tahu teman-teman Mes. sudah upload kah belum? Pastikan teman-temannya upload, Pak. Bagaimana Iya. Pak Fajar, sudah? Izin live Kanda. Sudah, baru ditanya. Sudah upload Pak Fajar makalahnya? Alhamdulillah sudah Kak. Sesuai jadwal. Aman lah. Kalau begitu. Live di Kanda. Live duluan. Ya. Siapa tahu Pak Agustian mau bicara sama kita. Tanya Pak Agustian dong. Tanya kapan Bung Fajar ke Makassar kah atau mungkin kami yang ke Sinjai? Ke sini saja Pak. Ke sini saja Pak, ke Sinjai. Iya benar. Pak Fajar kan lagi sibuk kan akreditasi. Untuk kita akreditasi. Bukan itu jawabannya. Gila. Oke. Ya. Bang Fajar. Kita end dulu. Izin live duluan di Kanda. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi